Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ninung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi juga. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Bu Ninung sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, sebelum kita ke materi Matsama ini kita sapa dulu anak-anak kita yang ada di rumah Bu, silakan. Oke, selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Oke, kali ini karena kita masih dalam masa PPKM darurat, Iya, betul. oleh karena itu maka kegiatan Matsama di Man 1 Banyumas ini dilaksanakan secara daring ya Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, Jadi kebetulan tetap hari berjalan, ini tetap ya tetap berjalan. Bu Ninung hari ini materinya apa ya? Iya. Untuk pagi ini saya akan menyampaikan tentang membangun kreativitas remaja Islam. Membangun kreativitas remaja Islam. Betul. Ada kata membangun di situ ya. Betul. Membangun itu berarti bukan hanya tugas tukang bangunan ya. Karena ada membangun rumah, betul. ada membangun rumah tangga. Betul. Nah, kali ini kita membangun yang beda. Membangun kreativitas remaja. Tapi sebelum ke situ saya ingin tahu ini Bu. Remaja itu siapa? Saya bukan remaja itu. Terima kasih. Untuk pengertian remaja, remaja itu adalah usia 11 sampai 19 tahun menurut 11 sampai 19 ya? Iya betul. Ya. Jadi kalau tadi Pak Nur bilang saya remaja bukan dong. Tapi saya pernah remaja ya. Tapi Pak Nur pernah melewati masa itu ya. Atau saya atau Pak Eko, ada Pak Imam di sini ya. Jadi remaja itu adalah usia 11 sampai 19 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa masa remaja itu adalah usia 11 sampai 24 tahun. Oh, begitu ya. Berarti ada masa sebelum ini Bu ya? Ada. Masa yang sudah terlewati itu ada. Usia dari 0, 5 tahun, itu 6 balita. tahun sampai itu 10 tahun. 6 sampai 10 tahun namanya anak-anak. Anak-anak, oke. Remaja yaitu tadi 11 sampai 19 atau 11 sampai 24 tahun. Kalau anak-anak kita yang di rumah ini usianya berapa ya? Berkaitan dengan siswa baru atau anak-anak kita di rumah sangat tepat sekali ini. Mereka berarti anak-anak remaja. Iya, betul. Yang pada masa-masa ini butuh bimbingan dan juga butuh pengarahan dari orang tua dan juga guru-guru di madrasah gitu. Karena apa? Karena masa remaja ini masa transisi. Iya, betul. Masa peralihan antara anak-anak menuju dewasa. Iya. Menurut Profesor Zakia Darajat, ahli psikologi ya, mengatakan bahwa masa ini adalah masa adolescensi. Sama masa peralihan itu tadi. Sehingga butuh pendampingan tadi karena pada masa-masa ini mereka ini mengalami perubahan yang sangat fundamental. Iya. Mencari jati diri. Iya, mencari jati diri. Baik perubahan secara fisik maupun perubahan secara psikis atau kejiwaan. Oke. Ya. Oke, kalau begitu berarti anak-anak kita kan di rumah tentunya ini punya banyak potensi. Di antara ada beberapa macam yang punya ada yang punya cita-cita ingin jadi guru mungkin, ingin jadi dosen dengan berbagai macam potensi yang mereka miliki. Untuk itu maka akan ditunjang oleh beberapa kreativitas remaja di antara kreativitas remaja yang karena kita di madrasah, tentunya remaja muslim itu seperti apa Bu? Iya, oke. Sebelum saya menyampaikan tadi yang terkait dengan kreativitas remaja itu tadi, perubahan fisik ataupun psikis yang ada pada remaja ini perlu saya jelaskan dulu ya, bahwa remaja akan mengalami perubahan fisik tadi misalnya yang laki-laki suara jadi ngebas ya. Seperti saya ya. Seperti Anda ya. Suara saya bass. Iya, terus adanya mimpi basah gitu. Oh, mimpi hujan-hujanan. Itu ada mimpi basah. Iya. Nah, ini sebagai tanda bahwa mereka akil balik gitu. Iya. Nah, kemudian secara fisik perempuan juga seperti itu ya, akan mengalami menstruasi. Hati-hati nih ya, berarti harus juga tahu bagaimana caranya mandi ya, mandi haid,
Kemudian mandi junub ini untuk yang anak laki-laki ya. Jadi jangan sampai nggak tahu ini sudah kelas 1 man 1 ya. Mandi wajibnya nggak tahu gimana ini ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan tadi. Iya, kreativitas remaja tadi Bu. Ya, bahwa kreativitasnya apa? Bahwa masing-masing remaja ini memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Ya. Nah, tetapi bahwa kreativitas yang ada ini, yang paling utama ini harus diekspresikan berkaitan dengan kebenaran absolut. Ya, tentang kepercayaan kita kepada Allah itu penting. Iya. Jadi itu yang paling utama, yaitu dilakukan dengan cara sholat. Ya, jangan sampai anak man 1 enggak sholat subuh, sayang sekali itu Pak. Ya, bangunnya kesiangan. Tidurnya terlalu malam ya. Jadi sudah enggak ada sholat bolong-bolong, itu udah enggak ada ya. Lalu ada puasa ya. Kemudian ada bersedekah. Kemudian berdoa. Tadabbur alam ya. Jadi tadabbur alam ini juga diperlukan ya. Jadi tadabbur alam itu semacam ada anak yang naik gunung ya, melihat keindahan alam itu juga termasuk kreativitas bagaimana mengekspresikan kebenaran absolut. Iya, ada rihlah. Rihlah kalau dalam fikih ya. Iya. Kemudian ada juga mencari makna-makna dalam Al-Qur'an. Ya, kita selama ini mungkin hanya membaca, tadarus ya, tetapi tidak mencari makna yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini mulai dikaji bagaimana tentang kehidupan dalam Al-Quran. Ya. Selanjutnya adalah mencari jalan untuk mengekspresikan semua itu. Apa sih yang harus kita lakukan setelah bakat yang kita miliki sudah kita lakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan, lalu apa yang harus dilakukan? Gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa kita sebagai umat pada makhluk ya yang punya kewajiban kepada di samping kewajiban kepada kholiknya, hablum minallah, ada juga hablum minannas. Di samping membaca ayat-ayat kauniyah, kita juga membaca ayat-ayat kauliyah. Atau terbalik tadi, membaca ayat kauliyah juga kita harus membaca ayat kauniyah, membaca alam. Oke. Perlu juga barangkali anak-anak ingin tahu ini Bu di rumah. Sebetulnya kreativitas remaja Islam itu ada bermacam-macam. Tapi anak-anak ingin tahu apa saja sih yang bisa dikategorikan kreativitas yang Islami itu. Iya betul. Betul sekali Pak Nur, jadi kreativitas remaja Islam itu banyak sekali seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini harus diarahkan ya. Ekspresi mereka harus diarahkan kepada hal-hal yang positif. Nah, seperti remaja masjid misalnya. Lalu bagaimana ini masjid saja di lockdown? Nah itu yang jadi masalah sekarang ini. Bahwa ini adalah dalam keadaan darurat. Otomatis pelaksanaan itu semua dilakukan di rumah. Tetapi adanya remaja masjid tetap berlaku selamanya. Setelah PPKM mudah-mudahan nanti masjid menjadi ramai lagi. Atau mungkin bisa tadarusan tapi virtual. Sangat bisa sekali. Atau setor Hotmail Quran dengan grup WA, takmir masjid atau remaja masjid. Begitu bisa ya? Jadi semuanya bisa dilakukan sekalipun daring ya. Karena sekarang kemajuan teknologi sudah sangat pesat. Itu juga berarti memunculkan kreativitas mereka di era pandemi ini ya. Di era pandemi tetap beraktivitas atau melakukan sesuatu yang positif. Jadi tidak mager kalau bahasa keren ya. Betul. Jadi WFH dan PFH. Jadi diam di rumah tetapi juga berdoa. Ya. Lalu yang kedua, setelah anak-anak kemudian masuk menjadi bagian dari Mansatu Banyumas, ya kreativitasnya bisa masuk ke ekstrakurikuler yang ada. Ada berapa Bu di Mansatu ini? Banyak. Ya. Ada OSIM, Organisasi Siswa Intra Madrasah. Madrasah karena di madrasah ya. Karena di madrasah. Kalau di sekolah umum OSIM. Kalau di SMA OSIS. OSIS. OSIS ya.
Lalu ada pramuka. Pramuka sebagai kegiatan wajib. Ya, bahkan ini masuk rapot nilainya ya. Ya, Berarti betul di kelas 10 ya wajib di kelas ya. 10 nanti anak kelas 10 wajib mengikuti ekstra pramuka. Ya. Ada juga Fuki. Fuki, singkatannya apa itu Fuki, Bu? Fuki itu ekstra rohis di MAN 1, singkatannya adalah Forum Ukhuwah Kajian Islamiyah. Kalau nggak salah Pak Nur pernah jadi pembina ya dulu? Pernah. Ya. Mantan. Mantan pembina Fuki. Nah saya ini penerusnya. Penerusnya. Ya. Penerus Fuki MAN 1 Banyumas. Jadi anak-anakku sekalian yang baru masuk ini silahkan kalau yang punya minat bakat, misalnya kaligrafi, hadro, ada juga tilawah. Silakan bergabung di Fuki MAN 1 Banyumas. Ya. Kemudian ada juga KIR. KIR, karya ilmiah remaja. Remaja. Ya. Oh ya. Iya. Ada juga seni. Seni. Ya seninya ada seni suara, seni suara, ada vokal. Seni tari. Ya, ada, tapi Islami ya seni tarinya. Kemudian ada juga olahraga. Juga ini mencakup beberapa macam jenis olahraga. Ya, betul. Tidak hanya bola saja. Ya. Ada basket, ada bulu tangkis, ada futsal. Tapi tetap harus yang Islami ya. Iya, yang Islami. Ya. Dari segi pakaian juga tetap Islami. Betul. Kayak untuk perempuan ya tetap pakai jilbab. Iya, betul. Terus? Lalu ada English Club. English Club. Nah, yang punya bakat untuk berbahasa Inggris Ria ya. Nantinya bisa masuk ke English Club. Gitu. Ya. Ada juga jurnalistik. Jurnalistik. Ya, ini untuk pandemi ini sangat manfaat sekali ya. Nah, jurnalistik ini seperti yang sekarang ini kita lakukan ini ya. Ini termasuk bagian ada dari jurnalistik. Video shooting ya. Video shooting. Ya. Jadi kegiatan walaupun pandemi bisa berjalan dengan adanya teknologi. Ya. Kemudian ada juga paskibraka. Ya, bagi mereka yang punya tinggi badan standar. Standar ideal ya. Ya. Itu bisa masuk ke paskibraka. Ya, lalu ada kewirausahaan ya. Yang di MAN 1 ini terkait dengan koperasi siswa. Koperasi siswa nanti bisa masuk ke situ. Ini untuk ekstra yang ada di madrasah. Tapi mungkin juga ada kreativitas anak atau organisasi yang di luar madrasah tentunya. Oh iya. Ya, karena anak-anak juga bagian dari masyarakat. Betul sekali. Jadi kalau yang di luar madrasah, kita tahu bahwa remaja-remaja di lingkungan kita, ya, kalau kita ada yang di Nahdien berarti ada di IPNU, IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang di Muhammadiyah ada namanya IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Gitu. Ya. Dan juga Karang Taruna yang ini di setiap desa pasti ada. Iya, Karang Taruna. Karang Taruna, ada juga KNPI. Banyak tuh ya. Banyak sekali. Asal anak-anak semua itu harus bisa membagi waktu. Dan bisa membagi waktu. Iya, harus membagi waktu. Tetap yang namanya inti dari anak sekolah berarti belajar. Ya. Yang terkait dengan organisasi remaja ini adalah bagian untuk pelengkap. mengembangkan diri, supaya kita tidak terpaku pada materi saja, ya, tetapi pengembangan dirinya itu ada di wadah-wadah ini. Ya. Itu diantaranya tadi beberapa kreativitas ya, Muslim atau remaja Islam yang bisa dikembangkan oleh anak-anak ya. Iya, betul. Oleh karena itu tentunya dalam mengembangkan itu Bu, karena kan tentunya anggotanya pasti ada etika atau tata krama atau yang perlu diperhatikan oleh anak-anak. Iya, betul. Bahwa dalam sebuah komunitas, apalagi ini anak muda ya, pasti ada namanya anak laki-laki dan perempuan, yang itu seakan kadang tidak berjarak ya. Tetapi bahwa Islam sudah mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ini harus diperhatikan betul. Ya. Ketika kita bertemu dengan teman sesama muslimah ya, kita nggak ada masalah. Jabat tangan,
berpelukan, cipika-cipiki itu nggak masalah ya. Tapi ketika kita bertemu dengan teman lawan jenis, tentu ada batasan-batasan. Laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan. Remaja dan remaja putri. Putra dan putri. Itu nggak bisa kemudian seperti ketemu anak cewek itu ya. Tetapi harus diperhatikan batas-batasnya. Karena Islam sendiri sudah mengatur ya. Bahwa anak usia 9 tahun itu harus sudah dipisahkan tidurnya dengan orang tua dengan orang tua. Iya. Ya, walaupun mungkin Pak Nur punya anak sendiri yang mungkin sampai 15 tahun masih mau sama orang tuanya ya. Tetapi bahwa aturan Islam itu sudah ada begitu. Kemudian pada usia remaja ini ketika temu dengan lawan jenis otomatis hanya mengucapkan salam. Assalamualaikum begitu ya. Kemudian tanya kabar dan sebagainya. Tapi di era pandemi ini kan kita disarankan atau diimbau agar tidak bersentuhan, sehingga barangkali akan lebih bijak kalau kita ketemu juga. Salam tapi tidak harus jabat tangan. Saya sering membaca itu Bu di slogan-slogan apa ya? Ora salaman tetap seduluran. Nah, bukan berarti tidak salaman tadi tapi putus persaudaraan ya. Tetap ini memang karena kita darurat sedang musim pandemi seperti maka ketemu salam tapi tidak harus tidak wajib bersalaman karena tapi tidak memutus. Ya, Iya, seperti itu. Nah, ada yang lain Bu yang tentang etika pergaulan. Terkait etika pergaulan Islam bahwa Islam pun sudah mengatur semuanya. Jadi kalau jaga jarak seperti yang di pandemi itu sudah dari Islam sejak dulu sebetulnya. Ya. Tinggal kitanya saja mempelajari itu untuk diaplikasikan pada saat ini. Kemudian bahwa Islam sudah mengatur tentang bagaimana menutup aurat, itu pun juga diperhatikan dalam Islam. Yang namanya aurat laki-laki itu dari lutut perut ke bawah ya. Dari lutut sampai pusar sampai lutut. Sampai lutut. Ya. Cuma nggak sopan dong ke sekolah pakai sarung. Gitu. Sarungan tidak pakai baju ya. Maka etikanya ya pakai seragam yang sudah ditentukan. Iya betul. Sedangkan aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh, yaitu dari ujung rambut ujung kepala sampai kaki. Ujung kaki. Kecuali muka dan telapak tangan. Ya, oleh karena itu dalam kegiatan apapun maka untuk anak putri harus ditutup. Tapi menutup tidak sembarang menutup ya. Iya. Karena kalaupun ditutup ini ada namanya berpakaian tapi telanjang karena penutupnya terlalu ketat tidak boleh terlalu menggambarkan ketat, juga tidak boleh terlalu nyerawang. Iya gitu. Atau terlalu tipis. Karena kita juga sering melihat di media itu bahwa kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya tetapi memang karena ada kesempatan. Artinya begini, jadi perempuan itu jangan sok mancing-mancing. Betul ya? Jadi kalau karena bahaya. Iya betul. Oke. Kemudian yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Menjauhi perbuatan zina. Dan itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Begitu Pak. Jadi sudah jelas. Jelas ya. Mendekat saja tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi melakukan. Seperti itu. Jadi bukan berarti mendekatnya tidak boleh. Tapi melakukannya boleh, bukan ya? Bukan begitu. Jangan pakai tafsir jalanan. Iya, artinya menjauhi itu berarti menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan perbuatan zina. Karena Islam sendiri juga sudah mengatur itu. Bahwa di dalam Islam itu hanya ada 3 hal, ta'aruf, hitbah, nikah. Iya. Begitu. Termasuk menjaga pandangan ya? Termasuk. Pandangan pertama? Kayak lagu ya. Bisa aja ya Pak Nur. Iya. Bisa dilanjut kalau tadi tentang etikanya, barangkali juga anak-anak pengen tahu ini yang di rumah Bu, tentang
tata cara seperti apa sih pergaulan yang Islami itu? Ya. Tentang tata cara pergaulan remaja Islam, seperti yang tadi saya sampaikan, ini pengembangannya adalah yang pertama mengucapkan salam. Ketemu salam ya. Seperti yang tadi contohkan, ketemu salam ya. Kalau anak putri boleh salaman, kalau yang putra salam. Kecuali sekarang sedang pandemi ya. Ya. Yang kedua meminta izin. Ini hal yang sangat kecil tetapi berakibat besar. Ya. Ini sebetulnya harus dibiasakan dari sejak anak kecil. Mau main pun anak dibiasakan minta izin. Bu, main, assalamualaikum. Itu membangun karakter. Sebab dengan seperti itu orang tua pasti tahu, oh anak main. Bu, ngaji, oh anak ngaji. Sebab kalau tidak nanti misalnya sampai anak remaja ini loh, anak man 1, tahu-tahu nggak ada di kelas. Ya, karena tidak biasaan izin tadi. Ternyata jam pelajaran ada di kantin gitu. Ya, jadi ini harus dibiasakan. Minta izin kepada kedua orang tua. Artinya kebiasaan di rumah itu nanti juga bisa ke bawah menjadi kebiasaan di madrasah, di sekolah. Kalau di rumah sudah biasa izin dengan orang tua, nanti di sekolah pun mau keluar dari kelas juga izin kepada bapak ibu guru ya. Iya, tidak main selaman selumun selamat selanang selonong. Selaman selumun selamat. Lalu yang ketiga adalah menghormati orang tua dan menyayangi yang muda, ini pasti ya, birrul walidain. Lalu yang keempat bersikap santun dan tidak sombong. Tidak sombong. Anak angkuh ya. Harus santun ya dan tidak boleh sombong. Ya. Berbicara dengan perkataan yang sopan. Tidak boleh berbicara yang kasar. Ya. Sopan. Harus sopan. Tidak boleh saling menghina. Ya. Misalnya saya ngomong sama Pak Nur, hitam gitu, nggak boleh. Dijawab nanti hitam manis begitu. Iya betul. Kemudian tidak boleh saling membenci atau iri hati, nggak boleh. Yang lain HP-nya baru, buat apa? Iya, nanti kita juga beli yang baru. Iya, maksudnya begitu. Kalau iri hati dalam hal prestasi boleh ya. Oh si A bisa ranking 1, kenapa saya tidak? Begitu. Kalau itu boleh, membangun semangat untuk belajar. Lalu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Ini misalnya penting. Waktu luang, jam istirahat, bukan ke kantin, tapi ke perpustakaan, boleh, ke membaca buku. Ya. Kemudian kalau ini pembiasaan anak man itu kalau sholat duhur berjamaah, nanti kalau misalnya adik-adik sudah masuk, jamaah sholat duhur itu anak putra di masjid, anak putri di aula. Jamnya sholat, ya sholat semuanya, jangan ada yang di kelas gitu ya. Ini pemberitahuan saja, supaya nanti sudah tahu tentang pembiasaan diman. Kemudian mengajak untuk berbuat kebaikan. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Ya, jadi itu tentang cara pergaulan remaja Islam. Demikian anak-anakku semuanya ya, barangkali cukup. Apa ada yang perlu ditambah lagi? Saya kira itu yang perlu diketahui dan perlu dipahami oleh anak-anakku semua selaku warga baru Man 1 Banyumas dalam bergaul sesama muslim atau sesama remaja Islam. Jangan sampai melanggar syariat-syariat agama. Ya, jadi bergaul dengan siapapun boleh, tetapi tidak melanggar syariat Islam karena itu sangat penting. Ya, semoga anak-anakku semua selalu diberi kesehatan, kita bisa bertemu pada tatap muka. Mudah-mudahan tidak lama lagi pandemi segera berlalu. Dan tetap sehat, tetap berdoa di rumah ya, agar kita bisa ditemukan pada di kelas ya. Ini tadi materi tentang membangun kreativitas remaja muslim ya. Materi matsama yang sudah disampaikan dengan gamblang oleh Ibu Ninung Saifunah. Saya pinjaminnya Bu. Sebentar. Untuk materi berikutnya anak-anakku masih semangat ya? Masih dong. Masih semangat? Oke, untuk itu kita break dulu sebentar ya.
Baik. Break dulu sebentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.